Halo guys semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tua yang beranggapan situs porno tidak bisa diakses menggunakan aplikasi ataupun browser. Tapi pada kenyataannya, beberapa bulan ke belakang saya mencoba searching riset apakah situs porno ini benar-benar sudah tidak bisa diakses, dan nyatanya itu tidak benar. Situs porno atau situs-situs tertentu masih bisa diakses menggunakan handphone Android. Handphone Android akan menjadi lebih rahasia, apalagi putra-putri Anda sudah masuk di usia remaja. Mereka jauh lebih cerdas dalam menyembunyikan sesuatu. Nah, video kali ini saya bukan untuk menyampaikan situs apa atau aplikasi apa yang digunakan, tapi saya ingin menjelaskan bahwa aplikasi VPN lah yang bisa membuka situs-situs yang sudah diblokir oleh pemerintah. Ingin menjelaskan resiko dalam menggunakan aplikasi VPN gratis yang ada di Google Play ataupun di website lainnya. Saya kutip dari sebuah artikel bahwa ada 7 bahaya dalam menggunakan VPN untuk internet. Bahaya yang pertama, mungkin entah disadari atau tidak, putra-putri Anda sudah memberikan akses data, yaitu pencurian data melalui VPN. Data pengguna handphone, gadget, tab, dan lain sebagainya itu sudah dibuka oleh Anda sendiri. Nah, bagi yang memiliki provider APK VPN tersebut, dengan mudahnya mengambil data Anda semua. Data apa saja, yang pasti data yang ada di handphone. Penggunaannya untuk apa? Yaitu terserah dari yang pengambil data. Bisa apapun, bisa disalahgunakan lain hal sebagainya. Kemudian bahaya yang kedua, yaitu penipuan. Apakah kamu pernah mendapat SMS dari orang yang tak dikenal yang menawarkan hadiah atau uang? Kira-kira dari mana mereka mempunyai nomor kamu? Ya, itu karena identitas kamu sudah dicuri dari data VPN tersebut. Jadi siapapun yang memiliki nomor telepon yang sudah dicuri bisa dihubungi melalui SMS atau bahkan telepon. Resiko yang ketiga, yaitu rawan terkena pembajakan. Saat menggunakan VPN gratis, maka jalur lalu lintas internet kamu akan kurang diketahui keamanannya. Akibatnya, kamu sangat mudah diserang oleh para hacker jahat yang ingin mengambil data penting. Bahkan ketika kamu melakukan transaksi mobile atau bermain game, maka hacker akan mengetahui password dan akun kamu. Bagi yang punya game yang sudah levelnya sudah tinggi, pastinya akan menjadi sebuah kerugian. Sudah capek-capek membangun atau membuat gamenya naik level dari 0, dengan mudahnya seorang hacker bisa mencuri akun tersebut dengan passwordnya. Oke, resiko yang keempat, bikin perangkat lemot. Keamanan jaringan VPN ini tergolong kurang baik. Oleh sebab itu, perangkat komputer atau smartphone kamu akan mudah disusupi dengan aplikasi dan program yang aneh. Karena itulah, kinerja smartphone atau laptop kamu akan menjadi lemot, lambat. Yang kelima, resiko menggunakan VPN, rentan terkena virus. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, keamanan VPN ini terbilang sangat lemah. Karena keamanannya lemah, inilah perangkat kamu akan mudah disusupi virus atau malware. Yang ketujuh, koneksi internet menjadi lambat. Menggunakan VPN artinya adalah menambah jalur lalu lintas internet baru untuk mengakses situs. Semakin banyak jalur lalu lintas baru, maka semakin lambat juga koneksi kamu untuk mengakses internet atau situs yang ingin dituju. Kerugiannya bukan hanya kamu sendiri yang menggunakan VPN tersebut, tapi orang yang sekitar. Mungkin ada pengguna menggunakan WiFi rumah, WiFi kantor, atau WiFi yang bersifat publik, dan itu akan mengakibatkan orang lain ikut
terkena imbas. Sedangkan resiko yang terakhir adalah pencurian bandwidth. Sejumlah bisnis ilegal menggunakan aplikasi VPN gratis untuk mencuri bandwidth dan dijual kepada pihak ketiga. Salah satu contoh terkenalnya adalah Hola VPN. Dalam kebijakannya, Hola VPN mengaku akan mengambil data bandwidth penggunanya dan membagikan ke pihak ketiga. Merasa rugi nggak kalian membayar sebuah bandwidth yang besar, namun di saat kalian menggunakan VPN itu bandwidthnya akan dipotong, dibagi ke pihak ketiga? Ya, kalau itu bisa membuat Anda, orang tua atau yang membayar internetnya tidak merasa rugi, ya silahkan gunakan. Itulah resikonya. Itulah 7 resiko menggunakan VPN gratis. Memang betul, VPN itu bisa mengakses semua website yang terblokir, bisa membuka situs-situs porno, bisa membuka situs-situs yang dilarang oleh pemerintah. Namun itulah tadi 7 resikonya. Apakah setelah menonton video ini, apakah Anda semua masih mau menggunakan VPN? Pilihan ada di tangan Anda. Cukup sekian videonya, semoga bermanfaat buat informasinya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Don't forget like, share, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.